Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah seperti biasa. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Administrasi Tata Usaha Pendidikan. Kelompok 2 yang terdiri dari Tezari, Rizalul Fadli, Adina Putri Jaireni, Pramesti, Cardasipa Fajranada Usman, Rais Kausar Al-Nursadi, dosen pengampu Ustazah Fitri Hidayati, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah administrasi tata usaha pendidikan. Administrasi sebagai fenomena sosial di dalam masyarakat telah ada sejak dahulu kala, lebih-lebih sejak peradaban manusia berkembang. Tetapi proses penyelenggaraannya baru diselidiki dan dikenal sebagai ilmu pengetahuan kira-kira pada sekitar akhir abad ke-19. Perhatian terhadap ilmu administrasi yang demikian besarnya sehingga akhirnya Fayol bertekad untuk mendirikan sebuah pusat studi Islam administrasi di Paris untuk mengembangkan teori-teori administrasi yang dimilikinya. Tekad ini dimulai pertama kalinya dengan menerbitkan sebuah brosurnya yang terkenal dengan judul Administration Industriale et General. Bibit administrasi yang dikembangkan Fayol ini akhirnya terkenal dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebab itu Henry Fayol dijuluki sebagai bapak ilmu administrasi. Yang kedua yaitu komponen. 1. Administrasi pendidikan sekolah. Dari sudut pendidikan dapat dilihat bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah problem hubungan kerjasama manusia, human relationship. Keberhasilan dalam hubungan kerjasama manusia ini akan ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas mereka. 2. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cardasipa. Komponen administrasi tata usaha pendidikan yang ketiga yakni administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Yang keempat, administrasi siswa. Pengelolaan dan kesiswaan merupakan salah satu gerakan administrasi murid yang tidak dapat ditinggalkan. Yang kelima, hubungan sekolah dan masyarakat. Pada hal ini, kepala sekolah memegang peranan penting dan menentukan. Selanjutnya, fungsi administrasi tata usaha pendidikan. Yang pertama, menghimpun, yaitu mengusahakan data atau keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat, berupa kegiatan membubuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data atau surat menyurat yang ada dalam suatu lembaga. Yang ketiga, mengolah, berupa kegiatan menyelesaikan dan menganalisa serta mengerjakan keterangan, data, atau informasi yang diperlukan oleh lembaga atau organisasi. Yang keempat, menggandakan, berupa kegiatan memperbanyak bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mengirim,
yaitu kegiatan menyampaikan segala sesuatu kepada alamat melalui berbagai cara. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan atau menaruh segala sesuatu agar terjaga keutuhan dan kelestarian data atau informasi atau surat menyurat yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Adina. D. Tujuan. 1. Terhadap administrasi peserta didik atau siswa berupa kegiatan tulis-menulis sejak penerimaan siswa baru. 2. Terhadap administrasi personal, seperti halnya kegiatan administrasi pada umumnya, salah satu contohnya yaitu pengumpulan berkas administrasi pribadi. 3. Terhadap administrasi kurikulum, seperti halnya pada pembuatan satuan pelajar atau satpel. 4. Terhadap administrasi sarana prasarana, kegiatan ini lebih banyak menekankan kepada hal seperti inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi. 5. Terhadap administrasi anggaran atau biaya, contohnya pada pengisian buku kas, daftar gaji, serta laporan pengetikan. 6. Terhadap administrasi tata laksana atau tata usaha sendiri, sudah jelas bahwasannya kegiatan administrasi tata laksana merupakan kegiatan tulis-menulis. 7. Terhadap administrasi organisasi, kegiatan pengorganisasian struktural dan tata jenjang memang erat hubungannya dengan tugas-tugas pembuat kebijakan yang tak lepas dari kegiatan tulis-menulis. 8. Terhadap administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat Husemas, contoh tugasnya adalah: pertama, pembuatan program, pelaksanaan program, sampai evaluasi program. 9. Tahap supervisi pendidikan. Hal ini merupakan tujuan terakhir dan tidak kalah penting dari lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf.